Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tekpar, kembali lagi di Highcast Hima Theta Podcast. Kembali lagi nih sama aku sebagai hostnya Hawa Happy Oprisi, dan di sini tentunya kita bersama bintang tamu yang spesial banget nih. Di sini ada Kak Dinaya Faza Andrian. Nah, Kak Dinaya ini dari Prodi Teknik Pertanian angkatan 2021. Betul. Boleh nih Kak, perkenalan diri dulu ke teman-teman kita. Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya sebagai bintang tamu. Nama saya Dinaya Faza Andrian dari Prodi Teknik Pertanian angkatan 2021. Terima kasih. Nah, Kak Dinaya ini seperti yang kita tahu nih guys, Kak Dinaya ini baru-baru saja nih jadi Mapres dari Fakultas Pertanian, Mapres 1 ya Kak, tahun 2024. Alhamdulillah. Nah, jadi kita tanya-tanya dulu ya sama Kak Dinaya nih tentang prestasinya nih yang banyak banget nih guys. Jadi kita ceritain dulu nih Kak, latar belakang kakak tuh untuk sampai di perjalanan dan sampai sebanyak ini nih prestasinya. Ceritain dulu nih Kak ke teman-teman kita. Mungkin timelinenya sedikit pendek kalau misalnya mau kita bandingin ya sama perjuangan orang lain. Iya. Dan alhamdulillahnya it's a lot easier for me karena waktu itu diajak ya kan, waktu sama Bu Pita juga. Dan juga special mention buat Muafan angkatan 2020. He's the Wah, best ini buat mentor. Kak Muafan nih, salamnya buat Kak Muafan. Semoga Iya. nonton ya Kak. He's the best mentor I could ever had. Dia yang benar-benar ngajakin aku dari awal untuk ikut lomba. Dia yang motivasi. Pokoknya dia bilang kayak gini, aku inget banget. Noi, sebenarnya kamu tuh apa sih value diri kamu? Apa yang bisa kamu tawarkan keluar? Gitu. Dan that got me thinking gitu. I ponder a lot. Aku mikir kayak, iya bener juga. Ngapain kita ngabisin waktu buat kuliah selama 4 tahun, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Cuman kuliah doang gitu Kak Bener, ya. iya. Kita mungkin ini terdengar sedikit kapitalis. Ibaratnya kita udah ngeluarin dana nih buat Iya. kuliah, tapi what do you get in return? Kalau misalnya kamu Nggak ngapa-ngapain. nggak ada pengalaman, nggak ikut-ikut lomba, Cuman di organisasi, kelas doang di gitu kelas Kak ya, doang, dengerin kupu-kupu dosen, ibaratnya, iya. iya. You have to put yourself out there sih, menurut aku itu sangat penting untuk menambah value, mengimprove value diri kalian sendiri. Itu yang pertama kenapa aku akhirnya pengen coba-coba, pengen explore hal-hal yang belum pernah aku cobain. Berarti lingkungan tuh bener-bener sengaruh itu ya Kak. Ini kan Banget. dari teman nih guys. Banget. Karena kemarin sebenarnya aku termasuk baru sih ikut-ikut lomba itu mulai dari semester 5. Lomba pertama itu NUDC, National University Debating Competition. Itu lomba debat bahasa Inggris tahun 2023. Itu termasuk baru dong. Iya, iya, kan? baru banget ya, Baru Kak. banget. Dan dari situ ke build up lah motivasi buat ikut-ikut lomba lain kayak esai dan juga program-program magang, MSIB kayak gitu. Dan ternyata manfaat yang aku terima itu bukan hanya buat diri sendiri, tapi itu secara nggak langsung menginspirasi orang-orang di sekitar aku. That's what's amazing sih. Itu yang akhirnya aku sadari pada akhirnya, iya ya, dengan aku melakukan hal yang kayak gini, orang tuh jadi terinspirasi juga. Jadi keikut sama kita gitu ya iya. Kak. Bener, kayak environment is a very crucial component sih, menurut aku bener. Jadi gini ibaratnya, analoginya, kalau kamu ngelihat temen kamu bisa beli mobil nih, FOMO nggak sih? Iya pasti mau ikut-ikutan Bener, dong beli mobil. bener. Iya. Terus kita tanya, kok bisa sih di umur segini bisa beli mobil? Terus dikasih tahu tuh Bener. caranya. Terus kita ikut-ikutan gitu Kak ya. Iya. Nah makanya guys, lingkungan pertemanan itu benar-benar mempengaruhi. Benar, setuju. Untuk potensi itu Kak, ini kan kakak nih baru ya Kak untuk ikut lomba-lomba gitu. Nah pasti kan banyak nih Kak dari kita tuh yang nggak tahu sebenarnya apa sih potensi diri aku tuh. Nah untuk mencari tahu itu tuh gimana gitu Kak? Sebenarnya ada 2 tahapan. Yang pertama itu bedah masalah. Apa sih yang sebenarnya kalian ingin capai di diri kalian sendiri? Bedah masalah, kemudian strateginya, susun strategi. Strategi itu nggak perlu melulu kalian harus berhasil dalam 1 kali coba. Kita pasti ada trial and error. Explore. Pasti ada salahnya Right. gitu kan Iya. Kak? Explore, keluar dari zona nyaman. Cobain aja semuanya. Aku kayak gitu. Jangan takut nyoba aja ya Kak. Debat itu bukan my expertise at all. Ya, jadi aku baru pertama kali belajar debat pada saat ingin lomba. Ya Beneran. bener. Hamin Kadang 1 seminggu, bulan tuh. kadang Bener. iya kan Kak? Iya, jadi kayak ya udah aku coba keluar dari zona nyaman.
Dan kalau emang itu kalian merasa nyaman di bidang itu, lanjutkan. Dan 3, disiplin, kemudian konsisten, dan juga komitmen. Dan dengan ketiga itu kalian terapkan di hal yang kalian sangat cintai, gak mungkin gak bakal berhasil. Itu bisa jadi potensi dari diri kita sebenarnya Kak. Tinggal kitanya aja guys gimana cara menggalinya gitu kan Kak. Iya, ulik-ulik diri kalian sendiri. Misal kalian suka gambar, be consistent. Like progres yang kalian dapatkan setiap hari itu tidak harus besar. Walaupun cuma 2% seharinya, asalkan kalian show up for yourself, itu udah, you should be proud of yourself sih, ya kan? Pat yourself on the back, hug yourself, harus bangga sama diri sendiri for being consistent. Nah, jangan lupa konsisten ya guys. Nah tadi kan di cerita kakak nih ada nyeritain tentang debat ya kak, terutama NUDC, debatnya debat bahasa Inggris guys, NUDC itu. Emang kakak ini pinter banget, jago banget ini kakak ini bahasa Inggrisnya, kita harus belajar dari kak Dinaya ya. Nah untuk debat sendiri nih kak, kira-kira menurut kakak itu tuh pengaruhnya tuh besar nggak sih kak dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kayak buat berpikir, kan kalau debat tuh kita berpikirnya spontan dan harus kritis gitu kan kak. Nah itu tuh berpengaruh besar nggak buat di kehidupan sehari-hari, buat ngobrol sama orang lain kayak gitu misalnya? Jelas dong. Jadi karena debat itu kan sebuah media kita buat berpikir kritis, Ya, buat bener. ngebedah masalah, ya kan. Jadi ada kerangka namanya itu AREL di debat itu dalam metode untuk menyusun argumen. A itu assertion. Jadi kita address dulu the first line itu masalahnya apa. Ini malah jadi bahas debat nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa kak, nggak apa-apa, Oke. kita Arel. bahas semuanya aja. Terus R, reasoning. Jadi kenapa argumen kamu itu mendukung gitu. Alasan dari argumen kamu. Sama E itu evident. Apa yang terjadi di sekitar kamu? Apakah ada bukti-bukti yang mendukung dari argumen kamu itu? Terus L itu link back. Jadi kita conclusion lah dari argumen kita itu. Dan kenapa itu penting? Sebenarnya setiap kita ngobrol santai aja di tongkrongan misalnya. Kita kan pasti secara tidak langsung berdiskusi kan, Iya. all the time with our friends. Ya secara nggak langsung kita berargumen. Dengan kita mengetahui misalnya struktur sekecil itu misalnya, ya kan metode-metode seperti itu Iya, menyusun iya. argumen. Jadi orang tuh will most likely listen to us, right? Dan juga argumen yang kadang kita kasih itu nggak sembrono, Nggak sembarangan. asal ngomong aja gitu kak ya, Benar. asal bunyi. Iya, jadi tapi juga kalian harus be aware gitu ya of your surroundings, of status quo, what is actually happening. Udah banyak banget tuh kan teman-teman tuh pada ribut gara-gara pilpres. Iya bener banget tuh kak. Gara-gara beda pilihan nyoblos. Iya jadinya banyak banget tuh. musuhan, Iya. jadinya saling cut off kan mereka. Bener Sebenarnya banget. penting nggak penting sih sebenarnya, tapi ya udah gitu nggak apa-apa. Like it really helps me a lot sih. In everyday conversation, terutama cara kamu membangun sebuah argumen, sebuah pendapat gitu. Berarti bermanfaat banget guys. Kalian promosi jangan lupa join debat ya. Harus. Harus banget, kita sama-sama belajar di sini. Nah selain debat itu Kak Dinaya itu kan pernah ikut MSIB ya Kak? Benar. Nah boleh nih sekalian diceritain apa sih itu Kak MSIB, terus tuh gimana gitu cara daftarnya, mana tahu kan sobat-sobat Tekper kita semua mau join juga MSIB, lumayan guys nambah pengalaman. Oke. Jadi MSIB itu magang studi independen bersertifikat, di-establish oleh Kemendikbudristek. Sekarang udah berjalan batch ke-7. Di sana yang mereka tawarkan adalah kita diberi kesempatan bermagang di different companies, nggak harus yang selinear sama jurusan kalian. Kalian juga bisa explore sesuai minat kalian, asalkan kalian emang really into it dan apalagi ada pengalaman. Misalnya kalian anak pertanian nih, Iya. tapi punya pengalaman di media. Nih kayak kamu nih, di media nih. Iya, right? iya. Nah, misal nanti pengen coba magang di perusahaan media kayak Detik, itu bisa banget. Itu nggak harus sesuai sama jurusan kita gitu Nggak kayak harus. kita minatnya atau milihnya di mana Iya. gitu. Karena tapi kalau emang yang satu selinear atau se-align sama jurusan kita, dia lebih ada privilege-nya aja kayak gitu. Kalau misalnya kamu lebih menyenangi media, bisa banget terjun ke sana. Ya, dan untuk cara daftarnya cek aja websitenya.
Untuk kakak Cek website. sendiri kak, benefit yang udah didapat nih apa kak? Benefit dari ikut MSIB dari kakak pribadi aja. Pribadi, personally for me, obviously pengalaman kerja. Itu benar-benar 4 bulan tuh, karena aku kemarin di Edu Farmers, itu pendampingan petani secara langsung. Aku megang project, aku sebagai project spesialis itu di bidang agroforestry. Jadi yang aku analisa saat itu adalah gimana caranya pendapatan petani itu bisa meningkat dengan mereka mengaplikasikan sistem agroforestry. Jadi mereka bukan cuma tanam coklat, jadi ada komoditas lain misalnya kayak kayu, jagung, cabe, gitu kan. Nanti itu akan aku analisa berapa sih pendapatannya kira-kira mereka per plot tanam ini, tanam ini, tanam ini. Nah nanti itu yang bakal aku sampein ke petaninya. Ke petaninya. Iya, itu secara langsung. Tapi kan kita tahu ya, petani itu kan rata-rata udah over 60, over 50 umurnya. Iya, udah yang kebanyakan Iya. yang udah tua-tua gitu kan. Sebenarnya skill yang aku obtain dari selama magang itu pendekatannya, pendekatan ke petaninya. Karena benar-benar susah, kita terbatas sama bahasa pertama. Oh ya, kan kakak di mana tuh kak kemarin MSIB-nya? Lupa kasih tahu. Oh ya, kasih tahu dulu. Jadi aku magang kemarin di Edu Farmers, tapi kerjasama sama PT Mars di Sulawesi Selatan. Wah jauh juga ya kak. You're right. Lingkungan baru banget sih itu, jauh banget guys. Budayanya jauh berbeda, Iya, makanannya. gaya hidupnya gitu kan kak. Betul. Jadi pendekatannya itu kemarin, itu build up-nya lama banget. Sekitar 2 minggu aku selalu ke lahan gitu kan, ajak petaninya ngobrol. Itu baru satu petani tuh. Belum yang lain ya Belum kak? yang lain. Total ada 12 petani yang aku obtain datanya. Terus itu pun setelah di obtain data, kita balik lagi ke petani buat ngejelasin. Pak, kalau misalnya Bapak tanam ini, nanti pendapatannya bakal segini gitu. Tapi itu masih dalam bentuk proposal kan, Ya. belum actually di-establish programnya sama Mars. Jadi Mars itu pengen ngeliat kinerja aku aja. Sebenarnya bisa nggak kamu itu menjadi perantara gitu sama petani, karena mereka mempunyai program pendampingan petani sendiri. Dan kalau emang misalnya pendekatan dengan metode aku tuh berhasil, mereka bakal bertukar pikiran lah gitu Sama kakak gitu ya? aku. Iya, dan alhamdulillahnya kemarin it was going pretty well. Memang keren banget nih, nggak diragukan banget skill Kak Dinaya ini ya guys. Nanti Alhamdulillah. banyak-banyak tanya-tanya aja lah sama Kak Dinaya ya. Nah untuk ini Kak, kalau misal mau ikut MSIB, apa sih Kak yang pertama kali buat Kakak tuh pengen ikut nih MSIB? Apa pengen deket sama masyarakat? Apa pengen dapat pengalaman kerjanya gitu Kak? Diceritain aja. Dua-duanya sih, iya. Jadi selain kita pengembangan masyarakat, pendekatan masyarakat, pengalaman kerja juga dapat. Kemudian ini sedikit klise tapi networking. Nah, dengan mendaftar MSIB itu aku ketemu orang dari berbagai pulau di Indonesia, dari Jawa, Kalimantan, Nemu teman baru Sumatera. gitu kan. Bener, dan itu sangat penting banget. Karena apa? At the end of the day, setelah program itu kelar gitu ya, Iya. kalian bakal nge-reach out orang-orang itu. Mereka bener-bener orang yang memotivasi aku. Sebenarnya in person, apalagi selama program itu. Contoh, kemarin roommate aku itu orang Blitar. Orang Blitar, dia benar-benar datang dari latar belakang yang berbeda sama aku. Kita bisa end up di place itu pun alur perjalanan kita berbeda. Dan itu merupakan suatu, it's a beautiful thing sih. Like kamu datang dari ranah yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, tapi dipertemukan karena satu hal. Seru banget ya Kak, Iya, pasti dapat pengalaman I know. baru. Isn't that amazing kan? Yeah. Itu pasti kan berguna banget ya Kak di dunia kerja untuk pengalaman-pengalaman yang tadi. Nah, menurut Kakak tuh untuk kedepannya nih nanti dari Kakak sendiri untuk ke dunia kerja dari MSIB ini gimana Kak? Maksudnya bagaimana MSIB ini? Iya, bisa gimana nanti Kakak di dunia kerja karena udah pernah ikut MSIB kan dapat pengalaman kerjaan juga. Kira-kira kayak jadi lancar gitu kerjanya, jadi mudah kah dapat kerja gitu Kak? Sebenarnya kita balik lagi ke work ethics yang bisa kita establish dari diri kita sendiri dan juga mentally, gimana kita bisa menyiapkan diri kita secara mental. Karena jauh berbeda banget dunia persekolahan, perkuliahan sama dunia kerja.
Di situ pressure worknya itu real. Karena apa? Yang dinilai itu kinerja. Kita bukan dinilai dari mata kuliah, bukan dari tugas yang kita kerjakan. Bener-bener apa yang bisa kita kasih ke perusahaan, ke tempat kita kerja, right? Kinerja kita bakal di press abis-abisan tuh, kayak apa sih sebenarnya yang bisa kamu kasih? Apa value kamu? Apa yang bisa kamu kasih ke perusahaan ini? Dan itu real. Kalau misalnya kalian nggak prepare yourself secara mentally, kalian secara mental itu nggak bisa Nggak bisa ngikutin gitu di dunia kerja ya Kak. itu nggak bakal tahan, beneran. Dan juga mungkin ada metode alternatif ya supaya kalian bisa kuat secara mental itu, find your support system. Cari selain support system itu nggak harus orang ya, nggak harus orang. Iya, benar. Iya. Itu bisa jadi hobi-hobi, bisa jadi hal-hal yang kalian suka lakuin. Nah, kalian sesimpel kalian suka ngopi sambil ngeliatin sunset tuh. Iya. Jadi Waktu weekend gitu Iya, bisa kan Kak, biar iya. merefresh otak-otak yang sedang banyak sekali pikirannya itu. bener. Dan juga me time tuh butuh. Iya, jangan apa ya, jangan gabungin kerjaan sama hobi. Itu sih. Karena hobi itu bener-bener Tips and trick ya guys. Tips and trick. biar jangan- tetap waras ya. Iya, biar Iya. tetap waras. Jangan gabungin ya Iya. kerjaan sama hobi. Oke, Kak Dinaya ini kan banyak ya Kak ikut-ikut lomba nasional kayak gitu. Nah, ini Kak Dinaya ini pernah ikut pertukaran pelajar kan Kak ke luar negeri. Nah, kita tanya-tanya dulu ya pengalaman Kak Dinaya waktu ikut lomba nasional sama waktu ikut program pertukaran pelajar tuh Kak ke luar negeri. Oke, lomba nasional dulu ya. Iya. Kemarin mungkin karena itu kebanyakan masih lombanya itu dilaksanakan secara online. Jadi aku sama Muafan lagi nih lombanya. Muafan. Jangan lupa tonton sampai akhir ya Kak. Kita kemarin lomba Olimpiade, aku ikut yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Alhamdulillah bahasa Inggris dapat gold, bahasa Indonesia dapat perunggu. Jadi bener-bener kayak lomba Olimpiade, they gave us a bunch of questions gitu. Kita harus jawab dalam a certain period of time, kita dikasih waktu buat jawab. And then that's it, kayak siapa yang tercepat gitu, like who has the most, yang paling banyak bener jawab pertanyaannya. I mean like tiap lomba tuh bakal beda sih sistemnya gimana, tapi waktu itu aku lomba Olimpiadanya kayak gitu, just answering questions aja. That's it kalau buat lomba nasional. Tapi kalau pertukaran pelajar, kemarin itu kita ada program namanya KIM, KIMM. Kolaborasi Internasional Mahasiswa Mengabdi, which is established oleh Unsri dan juga UTM, University Teknologi Malaysia. Itu awal tahun 2023. Tujuan dibentuknya program itu selain networking, kita juga bikin semacam implementasi. Jadi fase pertama itu kita ke UTM, ada semacam UKM-nya di sana namanya KTC. Berarti ini pertukaran pelajarannya ke UTM tadi ya Kak? Iya betul, ke Johor Bahru di Malaysia. Kita ke KTC, mereka semacam UKM di situ, College Tuanku Counselor. Mereka yang meng-establishkan our stay selama di sana. Kita kemarin belajar tentang fiberglass, dan juga ditanya tuh sama dosennya di sana, sebenarnya tujuan kalian kesini ngapain? Kakak jawab apa nih? Akhirnya kita jawab sesimpel, to learn to implement what we learn here back in our home. Artinya untuk mengimplementasikan apa yang kita pelajari di sini di rumah. Nah, jadi kita belajar tentang fiberglass dan akhirnya di fase kedua itu di bulan Agustus 2023 mereka yang ke Indonesia Gantian gitu ya switch Kak. Mereka yang ke Indonesia, kemarin kita implementasinya di desa pelajaran Di mana tuh Kak? Oh di Lahat. Di Lahat. Kita bikin rumah jamur tapi sistem IoT. Apa tuh Kak? IoT itu Internet of Things. Jadi semua komponen atau sistemasi di rumah jamur itu udah otomatis. Wah keren Iya. banget. Jadi Approve banget guys. Jadi Unsri itu kemarin kita gabungin 3 jurusan. Teknik sipil, elektro, sama teknik pertanian. Ada semua tuh. Iya. Kepikiran nggak? Dari mana aja kontribusi mereka? Kalau sipil itu fondasi rumah jamurnya, jamurnya di teknik pertanian,
elektro di sistemasinya. Jadi solar panel. Kolaborasi yang saling melengkapi gitu Kak ya. Ini real kolaborasi. Iya benar-benar. Seru banget sih, seru. Kemarin kita ajakin anak-anak Malay keliling kota Palembang. Terus juga kita kenalan sama mereka. Oh, they were great people. They were such a nice people. Iya. It was fun, really fun. Iya sih. Untuk ikut lomba-lomba gitu kan pasti banyak menyita waktu Kak ya. Nah, untuk Kakak membagi waktunya tuh gimana? Kan banyak nih Kakak ikut lomba-lomba antara akademik, non-akademik, misalnya kayak pengabdian masyarakat kayak gitu. Nah, kadang kita tuh suka bingung Kak, ngebagi waktunya tuh gimana gitu. Kalau dari Kakak gimana Kak? Bagi waktu itu skala prioritas dulu yang kita harus tahu. Tentunya sebagai mahasiswa ya perkuliahan penting banget dong. Tapi nggak mungkin kalian nggak ada free time. Weekend itu free time. Dan juga pasti ada hari di mana kalian misalnya nggak ada mata kuliah nih. Itu bisa kalian isi dengan cari-cari informasi, lomba-lomba yang bisa kalian ikuti, atau pengabdian masyarakat yang bisa kalian ikuti pada saat in your free time gitu, di waktu-waktu luang kalian. Itu bisa kalian penuhi selama kalian punya kapabilitas secara mental. Dan juga secara fisik ya. Iya benar. Iya, kita harus tahu dulu kan ambang batas tubuh kita tuh gimana. Iya. Jangan dipaksain jangan gitu dipaksain. Kasian dong, badannya udah overwork banget. Nanti capek, jenuh, malah nggak dilanjutin lagi. Ujung-ujungnya tipes. Bener. Jadi itu sih bagi skala prioritas dulu. Jangan sampai perkuliahan kalian terneglect atau ketinggalan atau kalian nggak ngejadiin itu prioritas. Setelah kalian sudah berhasil membagi skala prioritas itu, silakan lakukan perlahan-lahan. Silakan lakukan satu-satu, jangan semuanya langsung mau kalian lakuin at the same time. Itu nggak bakal efektif dan efisien. Pokoknya pelan-pelan aja. Masih banyak waktu. Kita masih muda. Manfaatkan waktu sebaik mungkin aja, mumpung masih muda ya Kak. Benar. Mungkin terakhir nih Kak, Kakak nih sebagai mahasiswa berprestasi, prestasinya banyak banget, keren banget memang Kak Dinaya ini. Alhamdulillah. Bisa nih Kak kasih motivasi ke teman-teman kita yang nonton biar semangat, bisa mengikuti jejak Kakak nih yang keren-keren banget ini dari tadi guys. Kalian harus dengerin sampai habis pokoknya. Oke, mungkin gini, never compare yourself with others. Jangan bandingin kalian sama orang lain. Karena perjuangan orang itu beda-beda, perjalanan orang itu beda-beda. Bisa aja kalian mulai dari 0 dan bisa sampai ke 100 itu butuh waktu yang sangat lama. Tapi ada orang-orang yang bisa mulai dari 0 sampai ke 100 itu dalam waktu yang pendek. Jadi ibaratnya aliran sungai. Kalian ngikutin alur ya, ada yang alurannya deres, ada yang mungkin nanti kalian stumble upon a stone, batu di jalan. Nah itu nggak apa-apa. Jangan takut gagal juga. Sumpah, gagal itu adalah kemenangan yang tertunda. Klise banget tapi bener. Bener. Itu sumpah. Dan gak semua lomba yang aku ikutin itu aku menang terus. Jadi udah ada ini guys, apa bukti nyatanya gitu. Jangan takut nyoba aja. Betul. Kalau kalah tuh nggak apa-apa. Bandingkan diri kita tuh sama diri kita yang kemarin gitu. Kayak jangan sama orang lain. Be your own hero. Jadilah pahlawan buat diri kita sendiri. Itu sih. Nah, ini mungkin untuk yang terakhir ya Kak. Kami ngucapin untuk Kak Dinaya, terima kasih banyak udah mau jadi bintang tamu. Motivasinya keren banget guys untuk kalian. Kalian harus nonton sampai habis pokoknya. Gak bakal nyesel nih. Mungkin kita nanti bakal ketemu bintang tamu yang keren-keren lagi di episode selanjutnya. Kami tutup episode hari ini. Saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.